kita intinya hari ini akan membicarakan apa yang minggu lalu kita sudah mulai. Nanti kita akan ambil lagi langkah dari analisis dari yang langkah analisis yang kita lakukan di minggu lalu. Tapi izinkan dulu saya nanti memberikan kuliah mengenai phylogenetic analysis, karena sebetulnya di dalam 3 tahun terakhir saya mengisi mata kuliah ini, phylogenetic analysis tidak pernah disinggung secara detail, jadi saya nanti akan coba masuk di satu segmen dari analisis filogenetika, yaitu bagaimana membandingkan sedikit tentang metode-metodenya secara utamanya secara filosofis. Karena nanti pada prakteknya, kenyataannya sebetulnya kita akan menggunakan hampir semua dari pendekatan tersebut. Nah, kuliah pada minggu ketiga ini saya sebut judulnya adalah analisis filogenetik untuk komparasi genomika. Slide ini saya susun bersama dengan Bu Laura Emery dari IMBL UK, karena beliau memberikan backbone dari slide-nya, jadi beruntung sekali saya bisa belajar juga dari beliau bagaimana cara menyampaikan pohon filogenetik yang relatif lebih mudah dipahami. Nah, outline-nya cuma ada 2, yaitu nanti bagaimana memilih approach methodological dari pohon filogenetik, kemudian nanti kita akan coba lakukan hands-on sedikit supaya kita bisa melihat dari hasil analisis minggu lalu yang komparasi genomika itu bagaimana cara membuat pohon filogenetiknya. Oke, saya mulai dengan apa itu filogenetika. Jadi filogenetika adalah studi hubungan evolusioner di antara entitas biologis, umumnya adalah spesies, individu, juga gen, yang semuanya kita refer sebagai taksa. Jadi kalau pohon filogenetik, saya yakin rekan-rekan sudah sangat familiar, ya ada branch, cabang, taksa, begitu ya. Kemudian susunan-susunan pohon filogenetik secara fisik juga sudah bisa dipahami. Nah, pohon filogenetik ini umumnya dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan seperti apa hubungan evolusionary, ya, apa hubungan evolusi atau sejarah perkembangan dari spesies, individu maupun data of interest. Kemudian bagaimana sekuen tersebut berevolusi. Berevolusi di sini bisa dilihat dari polymorphism sequence analysis, ya, bisa dilihat perbedaan-perbedaan sekuennya. Kemudian pertanyaan yang mungkin dilakukan oleh para filogeneticists itu umumnya bagaimana saya bisa menjelaskan proses dari evolusi sekuen itu dengan menggunakan model matematis misalnya. Nah, di dalam pembentukan pohon filogenetik, kita ini berada pada tahapan melakukan analisis yang disebut analisis teoretikal, yang berwarna ungu, ini sebelah kiri, ini di gambar yang sebelah kanan. Kemudian empirical pada sisi sebelah kanan. Kita punya sekuen, kemudian kita develop evolutionary model, kita observe, ya, analisis conserved region-nya, kemudian kita mencoba untuk merekonstruksi dari hubungan evolusi melalui perbedaan sekuennya, sama seperti sekarang yang sedang ramai dilakukan di masa pandemi, yaitu surveillance genomika, kan sama, melihat mutasi virus, artinya melihat mana sih sebenarnya virus yang saat ini berkembang itu dari virus yang mana, seberapa jauh, ini sama persis. Jadi itu pendekatannya juga filogenetik. Nah, dari situ hubungan antara teori yang kita develop model, kemudian dilakukan rekonstruksi dari hubungan evolusi, itu datanya menjadi empiris karena menjadi bermakna secara biologis. Kita jadi memahami spesies yang mana yang lebih dekat dengan yang mana, kemudian kita jadi paham juga spesies yang mana yang jauh gitu dari ternyata spesies yang kita kira tadinya dekat, itu adalah informasi-informasi yang kita bisa generate dari pohon filogenetik. Pohon filogenetik itu konsepnya sebetulnya didasarkan kepada alignment. Semua pembuatan pohon filogenetik awalnya adalah multiple sequence alignment atau pairwise sequence alignment. Tapi lebih banyak sebetulnya multiple sequence alignment.
Jadi di align sequence-nya. Kalau kita berbicara level di mana saat ini saya ajarkan ke rekan-rekan semua, ini levelnya adalah level sequence. Jadi seperti terlihat di dalam gambar, kalau kita bicara pohon filogenetik, saya ambil contoh rat ya, tikus, tikus mencit ya, rat, mouse mencit, chimp, simpanse dan manusia. Dari atas ke bawah, panah ini adalah waktu, ya, jadi waktu evolusi. Minggu lalu rekan-rekan juga sedikit menyimak konsep homologi, yaitu ortologi dan paralogi ada di sini. Dan anggap saja ini adalah ortologi karena berbeda spesies dengan variasi sekuen dari DNA-nya. Ancestor-nya adalah ATT, GCG, kemudian dia menjadi 2 cabang karena terjadi proses spesiasi. Ada ATT, GCG, dan juga CTT, GCG. Oke, jadi berbeda sekuennya. Nah, kalau kita ke kanan ya satu-satu. Jadi perubahan-perubahan yang kita lihat di dalam alignment dari sebuah sekuen itu umumnya terjadi karena beberapa mekanisme. Mekanisme yang pertama adalah substitusi. Ya. Ini substitusi artinya di sini ada bahasa A, ini menjadi bahasa C. Jadi A menjadi C. Substitusi, single letter change. Di sisi lain, kita juga punya mekanisme perubahan seperti insersi dan delesi. Ya, di sini ini adalah insersi. Ya, jadi CTT GCG menjadi CTT GCAAG. Jadi bertambah 2 bahasa. Di sisi lain kita punya delesi, misalkan pada tikus itu yang tadinya ATT GCG, dia T-nya hilang menjadi AT GCG. Nah, proses-proses ini membuat pola di dalam struktur DNA atau RNA atau protein yang dibandingkan dari spesies yang kita bandingkan, dan itu bisa memperlihatkan adanya adanya conserved region. Dan dari conserved region itu kita bisa membuat polyphylogenetik seperti yang terlihat. Kemudian alignment itu diharuskan memiliki sekuen homolog. Artinya intinya dia masuk ke dalam pemahaman paralogi maupun ortologi seperti minggu lalu pernah saya jelaskan. Jadi di sini yang kita ingin lihat adalah seberapa jauh sequence itu sama dan seberapa jauh perbedaan itu meletakkan posisi dari masing-masing spesies ini. Kalau kita bicara gen, meletakkan masing-masing posisi gen. Sebagai contoh, ketika kita melihat sekuen dari rat, mouse, chimp, sama human itu dilakukan alignment, kita akan melihat di sini urutan-urutan di mana kita bisa membandingkannya. Jadi saat kita melakukan multiple sequence alignment akan muncul yang namanya gap. Gap itu untuk memperlihatkan seberapa jauh sebetulnya daerah itu conserve. Jumlah gap yang sangat banyak menunjukkan jauhnya spesies tersebut atau jauhnya gen tersebut, tapi sedikitnya gap menunjukkan kesamaannya. Seperti contoh di sini ya, kita lihat sudah terjadi perbedaan sekuen bahkan antara rat mouse itu AA, sementara chimp sama human itu CC di awal. Kita urutkan seperti itu, seperti terlihat di sini, kita urutkan dalam sekuennya, kemudian dia ada T, kita urutkan lagi T, G, C, A, A, G, G. Ya, dan homologus sekuen ini bisa diidentifikasi dengan sangat mudah dengan mekanisme conserved region. Oke. Secara umum, analisis filogenetik itu berusaha untuk mencari yang kita sebut sebagai pohon yang sejati, one true tree gitu. Jadi pohon yang sesungguhnya. Nah, pohon yang sesungguhnya ini umumnya merefleksikan apa yang terjadi secara evolusi di masa lalu. Seberapa jauh sebuah gen itu berbeda dengan yang ada saat ini, kita bisa memprediksi itu, tapi yang kita inginkan sebetulnya adalah mendekati kejadian evolusi yang ada di masa lalu. Semua metode pohon filogenetik atau pohon analisis filogenetik berusaha untuk merekonstruksikan yang kita sebut dengan the true phylogeny, melihat satu pohon yang sesungguhnya. Namun, kita harus bisa memahami
Pendekatan bioinformatics itu adalah pendekatan yang berbasis garbage in, garbage out. Kalau data yang kita gunakan di awal garbage in adalah garbage, adalah sampah, datanya tidak tervalidasi, tidak terkurasi, tidak terverifikasi, maka yang out adalah garbage juga. Itu sebabnya even with the best method may not give you the true tree, kan? Jadi pohon yang sesungguhnya mungkin tidak akan pernah kita dapatkan. Jadi metode analisis filogenetik berusaha untuk mendekati itu. Nah, konsep filosofis dari pohon filogenetik dengan pohon sejati itu tadi, sebetulnya ingin melihat apakah atau ingin menemukan pohon yang menjelaskan lebih baik, yang the best explain sequence yang kita lakukan alignment atau pensejajaran. Dan best explain itu bisa didefinisikan seperti apa? Pertama, jadi pohonnya bisa menjadi model dari evolusi sequence. Kita perlu menetapkan kriteria atau kriterion yang kita gunakan untuk menyeleksi pohon itu sehingga secara definitif kita yakin bahwasanya kita mendekati pohon sejati. Kita perlu mengevaluasi seluruh possibility atau seluruh peluang pohon yang bisa dibuat dari sekuen yang kita sejajarkan. Dan sebagai contoh, misalkan kalau sekuennya 20, kita punya kira-kira 2 kali 1020 possible unrooted trees. Jadi banyak sekali, dan semua itu harus dievaluasi. Itu sebabnya perlu metodologi. Nah, dan metodologi ini nanti yang kita akan bahas di dalam slide-slide berikutnya. Jadi, karena kita ingin mendefinisikan lebih baik dari pohon filogenetik itu, maka kita atau manusia menciptakan beberapa metodologi. Metodologi-metodologi yang digunakan di dalam menciptakan pohon filogenetik ini sudah cukup uzur sebetulnya. Sebagai contoh, metode berbasis distant matrix, BGMA sama Nickberg joining, itu pada tertanggalnya aja tahun 1958. Untuk Nickberg joining itu 1987 misalkan. Kemudian kita punya maksimum parsimony, itu Fitch itu pada tahun 1971. Ada maksimum likelihood dan Bayesian method itu pada tahun 90-an dan 2000. Jadi metode-metode ini memang berkembang, tapi sebagian besar didasarkan pada analisis statistik dan algoritma yang sudah bertanggal lama. Dan ini yang mungkin harus rekan-rekan pahami, karena saat nanti membuat pohon filogenetik akan bertemu dengan istilah-istilah ini. Ada UPGMA, ada Nickberg joining, kalau itu mungkin sudah sangat familiar karena kita sudah sangat sering gunakan. Ada maksimum parsimony, maksimum likelihood, Bayesian method. Dan dalam metode pembuatan pohon filogenetik ini sebetulnya dikelompokkan ke dalam 2 kategori, yaitu distant based method. Distant based method itu UPGMA dan Nickberg joining. Kemudian character based method itu maksimum parsimony dan maksimum likelihood. Bayesian method itu sebenarnya validation method. Jadi nanti ada satu lagi sebetulnya, validation method, jadi Bayesian method dan juga yang kita sebut sebagai bootstrapping. Jadi ini adalah pendekatan-pendekatan algoritmik yang digunakan oleh banyak orang untuk mencoba mencari sebetulnya pohon sejati. Intinya itu. Dan masing-masing pendekatan ini punya kelebihan kekurangan. Oke. Kita masuk satu-satu ya. Saya akan coba jelaskan perlahan-lahan mengenai masing-masing dari metodologi tersebut. Yang pertama adalah distant matrix method. Apa itu distant matrix? Distant matrix adalah sebuah tabel yang mengindikasikan jumlah substitusi dari pasangan sekuen. Kalau dia di bagian atas, kita punya sekuen yang disejajarkan dan kita bisa lihat substitusinya. Misalkan ini kan warnanya beda-beda ya. Ada yang ini ada T, ada C, sama A. Jadi substitusi itu kita hitung ketika kita membandingkan sekuen, angkanya dimasukkan. Misalkan angka 4, substitusinya ada 4 bahasa. 2, substitusinya ada 2 bahasa. Dan 0, tidak ada substitusi sama sekali. Dan itu bisa kita lakukan analisis dengan menggunakan metode yang kita sebut dengan distant matrix method. Matrix seperti PAM atau matrix juga seperti Blossom 62 digunakan. Ya, di analisis distant matrix seperti ini, bentuknya matriksnya kan kayak tangga begitu. Nanti bisa dilakukan searching di Google, ketik PAM matrix, PAM matrix atau Blossom ya, matrix itu akan keluar bentuknya. Nah, kita membandingkan 2 sekuen. Misalkan yang kita bandingkan adalah gen J dan gen I.
kita lakukan analisis ya melalui sekuen di apa namanya di matriksnya. Oh ya, matriks PAM itu untuk protein, matriks BLOSUM itu untuk DNA. Tapi dia juga menciptakan matriks untuk protein juga. Nah, kita membandingkan taksa yang paling dekat, kemudian dari sini kan keluar angka X. Angka X inilah yang menentukan clustering dari taksanya. Kemudian kita berikan pertanyaan kepada taksa tersebut, is the tree finished? Pohonnya selesai belum? Belum. Kalau belum, recalculate. Kita ulang lagi menggunakan taksa yang lain sampai bertemu semua. Kalau pohonnya udah selesai, output tree-nya seperti ini. Ini secara sederhana adalah konsep distant matrix method. Nah, ini adalah metode UPGMA yang memang banyak dilakukan ya dahulu kala. Saat ini metode UPGMA banyak digunakan untuk validasi saja, tapi jarang untuk publikasi. Dan umumnya saat ini banyak pohon filogenetik dibangun dengan metode maximum likelihood atau Bayesian dan bootstrapping. Tapi kita coba pahami dulu metode UPGMA sebetulnya seperti apa. Nah, ini saya akan coba going easy ya, pelan-pelan, karena memang penjelasan mengenai ini lebih berkaitan dengan biostatistik ini. Jadi, metode UPGMA mencoba untuk mengidentifikasi pasangan dari taksa yang paling dekat. Di situ ada angka kan, ada spinach, rice, mosquito, monkey, human. Sebelah sisi horizontal juga spinach, rice, mosquito, monkey, human. Masing-masing ada angka. Angka itu diperoleh dari distant matrix, ya, baik PAM maupun BLOSUM. Kemudian angka tersebut dimasukkan di sini, scoring point-nya. Kemudian yang ingin kita lihat adalah pair most closely related, artinya yang angkanya paling kecil, karena angka yang paling kecil menunjukkan kedekatan. Jadi kalau di sini bisa kelihatan monkey sama human itu dekat dibandingkan human sama rice misalkan, atau mosquito sama human. Dari sini kita lihat identifikasi, kemudian kita klasterkan monkey sama human seperti ini di dalam pohon filogenetik itu. Intinya kita buat klaster ya, ada mosquito, rice, spinach, kemudian di sisi sebelah kanannya itu human sama monkey. Angkanya 3,3, artinya itu adalah hubungan panjang distance-nya dibagi 2. 3,3 dibagi 2, 1,67. Jadi masing-masing branch ini panjangnya adalah 1,67. Kemudian di sini ada nodus. Nodus itu menandakan adanya hubungan kedekatan dari taksa. Jadi human 1,65, monkey 1,65. Oke, itu satu. Kemudian kita melakukan rekalkulasi dari distant matrix tersebut. Kita menghitung seluruh jarak dari new cluster baru tadi, human monkey, untuk setiap other sequence. Untuk setiap sequence yang lainnya. Nah, kita coba ambil rata dari jarak ya. Jadi rata dari jarak itu umumnya dihitung dari jarak dari tanda kurung si spinach, bayam dengan monkey sama human misalkan. Ya, kita ambil contohnya spinach dulu, kemudian monkey sama human. Spinach dengan human angkanya 86,3, warnanya biru. Kemudian monkey sama spinach itu 90,8. Jadi distance dari spinach human plus distance dari spinach monkey dibagi 2. 86,3 plus 90,8 dibagi 2 sama dengan 8855. Nah, 8855 atau 88,6 gitu ya. Jadi ini adalah distance dari antara monkey human dengan spinach. Kemudian kita ulang prosedur tersebut sampai seluruh pohonnya selesai. Jadi monkey human spinach, monkey human rice, monkey human mosquito. Angkanya akan muncul seperti terlihat agak terlalu kecil ya. Jadi seperti itu, kemudian kita lakukan penyusunan pohon filogenetik. Itu yang paling kecil dulu. Selalu begitu, jadi kita hitung antara spesies yang ditargetkan dengan klaster yang pertama terbentuk, kemudian setelah angkanya keluar, kita lakukan repeat prosedur seperti tadi. Cari angka paling kecil, ini adalah monkey, human, dan mosquito, 82,6, dibagi 2, 41,4. Kita buat jarak seperti ini, dan panjangnya tentu saja menyesuaikan. Kalau tadi panjangnya 1,65 sekian, ini 41,4 agak lebih panjang. Proses ini dilakukan terus-menerus, ya. Begitu, jadi monkey
mosquito, monkey, human, kemudian ada angkanya, kemudian dibandingkan lagi dengan spinach and rice, ya seperti ini, muter lagi terus, kemudian akan terbentuk pohon filogenetiknya dengan angka yang sama, kemudian akhirnya akan terbentuk pohon yang ending. Proses ini rekan-rekan tidak lihat di depan layar, proses ini ada di belakang. Software melakukan ini untuk kita, tapi ini penting banget bagi kita untuk mengetahui ternyata cara melakukan pohon filogenetik itu nggak sesimpel itu. Ada hitungan-hitungan spesifik yang dilakukan, sehingga kita bisa mendapatkan pohon filogenetik yang memang kita lihat, gitu, dan kita bisa memahami proses di belakangnya seperti apa. Oke, itu UPGMA. Permasalahannya, UPGMA atau yang disingkat merupakan kependekan dari Unweighted Pair Group Method, jadi pair group, jadi yang dilakukan perbandingan adalah pasangan per pasangan, kemudian dibandingkan dengan nilai yang lainnya dengan rata aritmik yang paling kecil. Gitu. Jadi umumnya metode UPGMA itu menghasilkan rooted tree, pohon yang menunjukkan jarak kekerabatan evolusi, kemudian asumsinya adalah setiap spesies ini bergerak dalam masa evolusi yang sama, waktu evolusi yang sama. Kita menyebutnya strict molecular clock. Ya. Kemudian datanya itu ultrametrik. Apa itu data ultrametrik? Data ultrametrik adalah data yang dihasilkan, nanti kalau googling akan keluar metode algoritma cara menghitung data ultrametrik, tapi intinya data ultrametrik adalah data yang masing-masing taksa memiliki jarak filogenetis yang sama, ya mirip-mirip dengan asumsi strict molecular clock. Artinya semua spesies itu diperlakukan equal, begitu. Itu asumsinya. Permasalahannya di dunia nyata, real data itu never ultrametric, datanya tidak pernah ultrametric. Rekan-rekan mungkin sudah sangat memahami. Kalau kita mungkin pernah melakukan analisis alignment kita kan sekuennya tidak pernah sama. Ada yang panjangnya 100, ada yang panjangnya 90, ada yang panjangnya 80, pasangan basa, dan tidak pernah sama. Real data rarely meet this assumption of ultrametric distance data. Dan karena dia tidak pernah ultrametrik, artinya setiap kali kita membuat pohon filogenetik dengan UPGMA, kita ini sedang mengasumsikan, kan begitu. Karena itu asumsi, walaupun itu pohon filogenetik dibangun dengan metode UPGMA, dia jadi tidak less valid, kan gitu. Meskipun demikian, pohon filogenetik yang dibuat dengan UPGMA itu cepat dan simple karena dia menganggap semua sekuen itu sama. Nah, ini kekurangannya ya. Itu sebabnya UPGMA jarang sekali saat ini digunakan di dalam publikasi-publikasi. Karena ilmuwan yang memahami bagaimana cara membuat pohon filogenetik tahu bagaimana konsep dari UPGMA. Bagaimana dengan yang lainnya? Jadi neighbor joining method ini juga distance matrix, sama seperti tadi metodenya, jadi menciptakan matrix dulu, distance matrix, kemudian dilakukan analisis pohon filogenetik. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah UPGMA ini datanya tidak perlu ultrametrik, tidak perlu sama. Jadi kalau dilihat pohon filogenetik ya seperti ini, kemudian lihat panjangnya kan tidak sama. Kalau ultrametrik itu panjang branch-nya harus sama. Panjangnya sama persis gitu. Jadi simetris. Kalau neighbor joining tidak. Yang paling penting adalah dia mencoba untuk memproduksi pohon filogenetik dengan mengkaitkan jarak genetis dengan klaster terdekatnya. Jadi seperti ini. Pohonnya aslinya seperti ini. Kemudian dilakukan neighbor joining, akan terbentuk klaster pertama ya, yang sebelah kiri di sini. Kemudian dari sini kan tidak mungkin si klaster yang saya tunjuk ini mengambil yang paling kanan. Itu tetangga yang jauh sekali. Itu sebabnya namanya neighbor joining. Neighbornya mana? Neighbornya yang di sebelah kanannya ini, dia ditarik begitu seperti ini membentuk satu klaster. Kemudian klaster yang ini berdekatan dengan neighbor yang lain. Jadi seperti itu konsepnya. Dan neighbor joining ini memang mencoba mengidentifikasi topologi yang memberikan panjang branch dari pohon filogenetik pada setiap tahapan. Keunggulannya dia memperbaiki UPGMA. Cepat dan simpel juga, mampu untuk melakukan analisis ribuan dari taksa, ribuan data, misalnya ribuan gen yang dibandingkan bisa. Disadvantage-nya dia memproduksi satu pohon filogenetik saja, jadi dia tidak bisa memproduksi banyak pohon.
dia mengurangi sequence information karena semua sequence ditarik ke dalam hal-hal yang berkaitan dengan kedekatan. Jadi yang paling dekat. Bukan berarti yang paling dekat itu kan yang paling mirip kalau kita melihat konsep dari evolusi, karena level di mana kita membandingkan sequence pada pohon filogenetik itu menentukan tingkat evolusinya. Saat kita membandingkan DNA, tentu saja tidak sama dengan saat kita membandingkan protein misalkan. Karena protein itu levelnya sudah jauh lebih tinggi dibandingkan DNA. Saat kita membandingkan RNA juga tentu saja tidak sama dengan DNA. Jadi konsep neighbor joining itu valid untuk menciptakan pohon yang sangat cepat, tapi secara biological question-nya dia cukup lemah. Dan meskipun demikian, neighbor joining banyak digunakan di beberapa software seperti Geneus, kemudian nanti kita akan gunakan di Math7 atau Mega juga menggunakan neighbor joining ada. Itu memang dilakukan untuk melakukan perbandingan. Metodenya tidak sempurna tapi tidak juga salah. Jadi kita tetap gunakan neighbor joining dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Nah, caranya bagaimana? Ini saya ambil contoh sedikit ya, neighbor joining. Caranya adalah umumnya pohon filogenetiknya itu, neighbor joining itu bentuknya unrooted. Dia unrooted, kemudian ini adalah distance matrix-nya dari semua taksa ya, ABCDE, kemudian nilai-nilai dari taksanya. Dan dia akan mencoba mencari taksa yang paling dekat, jadi AB dulu, ya menjadi di sini AB, yang paling dekat di sini C. Dia akan menarik C, kemudian dari C, D, dan E. Jadi konsepnya seperti itu. Kemudian dia diulang sampai pohon filogenetiknya selesai. Oke, itu adalah UPGMA dan juga neighbor joining yang sudah cukup lazim ya. Nanti saya berharap rekan-rekan juga googling dan juga mencari literatur-literatur lain untuk melengkapi dari apa yang saya sampaikan, yang mungkin dalam waktu 2 jam ini tidak akan cukup untuk menceritakan sampai detail. Yang kedua metodenya adalah character-based method. Character-based method tadi contohnya kalau masih ingat di slide yang awal, maksimum parsimoni ya. Maksimum parsimoni, jadi saya ingin menyampaikan filosofinya dulu. Filosofinya adalah the most parsimonious tree adalah pohon filogenetik yang memerlukan jumlah substitusi paling rendah dari sekuen. Kenapa? Karena parsimoni itu sebenarnya bahasa Latin yang berasal dari kata parcere. Parcere berarti to spare. To spare artinya hemat. Kalau orang Jawa bilangnya medit. Jadi kalau rekan-rekan mau menghafalkan, maksimum parsimoni sebanyak mungkin, sebisa mungkin, sebesar mungkin, mengeluarkan sesedikit uang untuk mendapatkan keuntungan yang besar. Intinya itu, maksimum parsimoni. Dan caranya bagaimana? Caranya adalah melihat berapa jumlah substitusi dan mencoba membuat pohon filogenetik dengan jumlah branch paling kecil atau paling sedikit mungkin. Ini ambil contoh di tayangan ini. Ini sekuen ya yang ada tanda tanyanya. Kemudian kita berikan hurufnya ada C C A, ya kemudian A C C T ya. Ini C A C A C C T. Ini ada berapa substitusi? Tadi kalau rekan-rekan lihat ada 3 kan? Ada 3 substitusi, 3 branch, 1, 2, 3, ada 3 di sebelah kanan. Kemudian kita lakukan pengulangan ya dalam sistem maksimum parsimoni dengan beberapa pohon filogenetik, kita dapat yang di bawahnya ini 3 lagi. Ini C dia T, T T T, ini C C T, T T T, ini T A C, C A C, C C C, ini T T C, 3. Yang ini kanan itu C C A. Ini TAA, ini CAA, berbeda sudah. CTT, CC, 3 lagi. Branch-nya 3. Yang di atas, CCA, sama seperti di bawahnya ya. CCT, ini CTT, ini 1, 2. Artinya apa? Artinya secara algoritmik, software yang menggunakan maksimum parsimoni akan memilih unrooted tree sebelah kanan atas. Karena dia yang paling rendah branch length-nya, yang paling kecil number of substitution-nya. Jadi intinya adalah ini seperti orang yang pengen melihat, intinya kalau orang itu perbedaannya sangat kecil, dia pasti dekat satu sama lain.
Sama seperti saat kita bersahabat sama seseorang, kalau kita melihat kita nggak banyak berbeda dengan orang yang kita ajak bicara, mindset-nya sama, cara berpakaiannya mirip, gitu kan, cara kita menyampaikan sesuatunya mirip, kita beranggapan bahwasannya kita tuh dekat dengan orang itu. Konsepnya seperti itu. Maksimum parsimoni mencoba mencari sekuen-sekuen yang perbedaannya paling minim mungkin. Oke, hanya saja permasalahannya, saya kembali ke sini. Permasalahannya kalau rekan-rekan lihat keempat pohon ini, keempat pohon, perbedaannya ada 3 bahasa kan? Tiga seperti itu ya, 3, 2. Masalahnya kalau kita lihat pohonnya itu more diverse than that gitu. Jadi lebih variatif sebetulnya. Tidak hanya sekedar ya the smallest number of substitutions, tidak hanya sekedar the shortest branch length possible itu. Kalau kita lihat di sini CAA 1, ini CAAC, ini TAAC, ini CCAC, ini CCAC. Dari sisi kiri saja sudah variatif. Apalagi dari sisi kanan, 4 pohon ini ada CCT, CCT, TTT, CTT. Tapi ditunjukkan branch-nya ada 3, ada 2. Jadi variasi itu di maksimum parsimoni jadi menjadi tidak kurang terlihat. Hanya karena kita lebih prefer melihat sekuen yang less complicated. Intinya itu, maksimum parsimoni. Nah, maksimum parsimoni ini berasumsi bahwasanya adanya, nanti akan saya ceritakan apa itu multiple substitution. Jadi multiple substitution itu jarang, menurut anggapan maksimum parsimoni, dan dia memang pohon filogenetik yang bisa di-create dengan sangat cepat. Namun demikian dengan model evolusi dia nggak konsisten. Kenapa nggak konsisten? Karena multiple substitution sebenarnya tidak jarang. Intinya itu. Jadi jawaban dari disadvantage-nya itu karena multiple substitution-nya tidak jarang. Dia sering, dan kita sebagai makhluk hidup atau spesies itu banyak sekali melihat multiple substitution. Kemudian the question ya, tadi udah terjawab, multiple substitution-nya rare? Enggak. Kalau saya ingin memperlihatkan ini dulu kayak tadi, saya mau ngulang ya. Ini pohon filogenetik yang sama dengan panjang substitusinya 2. Kalau kita lihat variasinya lebih tinggi dari itu. Ini ada AAC atau AAGGG gitu kan. Yang di sini ada AAG, kemudian di sini ada AAGG, maaf, AAGGC. Dari situ sebetulnya sudah kita bisa melihat dari 2 perbandingan itu sudah beda 2 bahasa. Itu menunjukkan rangkaian bahasa yang relatif berbeda, tapi maksimum parsimoni tidak bisa melihat itu. Jadi dia akan memilih either way, pohon di sebelah kiri atau pohon di sebelah kanan itu sama, padahal bisa jadi tidak seperti itu. Nah, kita nanti bicara multiple substitution rate, tapi saya kelompokkan dulu karena ini distance, ini adalah metode berdasarkan character base. Jadi saya masuk dulu ke maksimum likelihood. Jadi ada maksimum parsimoni, ada maksimum likelihood. Ini agak memusingkan, maksimum likelihood. Maksimum likelihood itu menggunakan metode statistik untuk melakukan estimasi parameter yang kita ketahui dari model yang dimungkinkan, probability model. Rekan-rekan mudah-mudahan sudah sangat familiar dengan the bell curve. Bell curve atau bahasa Indonesianya kurva distribusi normal. Jadi maksimum likelihood menggunakan kurva distribusi normal. Mean variance gitu-gitulah. Dia masuk ke dalam metode exhaustive dari pembentukan pohon filogenetik yang mempertimbangkan semua posisi di alignment. Seperti apa sih? Saya ambil contoh. Ini adalah kuliahnya Dr. Josh Stemmer dari ProQuest yang bisa ditemukan juga di YouTube. Ini sangat menarik sekali, saya masukkan karena sederhana banget ya menyampaikannya. Intinya gini, ini adalah kurva distribusi normal. Ya, kurva distribusi normal dari seluruh data. Yang poin bola-bola merah ini adalah seluruh data yang bisa kita lihat. Dari situ kita ingin mencoba melihat, mempertimbangkan finding a way to best see and fit the data. Kalau datanya ada dari ujung kiri sampai ujung kanan, kita coba geser yang namanya kurva distribusi normal itu kan kayak gunung ya. Kita coba geser ke kiri dan ke kanan sedemikian rupa sehingga kita bisa mengcover seluruh data. Sebagai contoh, ini digeser ke kiri gitu. Ini geser ke kiri ke ujung kurva ya, ke ujung kiri. Kita bisa melihat distribusi normalnya sekarang di data ini. Nah, kita melihat ada data-data lain yang jauh dari distribusi
normalnya ini jauh, ini masuknya pencilan dia. Tapi pencilannya kok banyak, gitu kan. Jadi kalau menurut distribusi normal mean value kita di sini, kalimat kenapa disebut maximum likelihood, the probability atau likelihood kita mengobservasi data yang ini itu low. Kalau contohnya gini, kalau kita bikin pohon filogenetik, kita melihat satu segmen dari satu sekuen dari pohon filogenetik tersebut, kemudian kita melihat ada, jadi mungkin pernah menemui teman-teman ya, ada pohon filogenetik, klasternya yang satu di atas dekat dengan spesies yang kita tuju. Misalkan spesies yang kita tuju X, kita punya spesies Y, spesies yang X dekat. Terus ada klaster agak panjang ke bawah, isinya banyak banget. Z, A, B, C, D, E. Jadi spesies yang lainnya ada di bawah jauh jaraknya dengan yang ada di atasnya. Ini karena konsep ini. Jadi the probability likelihood of observing others data, kalau distribusi normalnya kita geser, itu jadi rendah, dan pohon filogenetik akan bentuk klaster besar, isinya banyak banget spesies di dalamnya. Coba kita geser. Kalau kita geser ke tengah, kemudian kita bisa melihat seluruh datanya secara normal, apa yang terjadi. Distribusi normalnya sekarang di sini, jadi probability of observing data yang bergerombol ini relatively high. Nanti kita bisa melihat pohon filogenetik yang jauh lebih akurat, melihat persamaan dan perbedaan sekuen itu pada level yang jauh lebih sensitif, begitu. Dibandingkan dengan pendekatan dengan distribusi normal yang tadi sebelumnya. Tapi kita nggak berhenti di situ. Maximum likelihood tidak hanya melihat bagian yang paling kita sukai, tapi dia juga melihat seluruh bagian. Contohnya kita geser lagi. Jadi intinya maximum likelihood, misalkan datanya ada di sini, kita berusaha menggeser distribusi normal sedemikian rupa sehingga kita melihat likelihood. Mana yang paling maksimal dia bisa melihat perbedaan dari sekuen kalau kita bicara pohon filogenetik. Tentu saja kita memilih bagian distribusi normal yang ini. Sekarang pikiran rekan-rekan dibalik. Setiap distribusi normal ini itu adalah satu pohon. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 pohon. Dari 9 pohon yang paling representatif, yang menunjukkan maximum likelihood yang paling tinggi di mana seluruh data bisa terlihat dengan sangat baik, itu adalah yang ini, yang dilingkari merah. Yang diperlihatkan, diberikan oleh software ke kita, ya yang merah ini. Jadi ini adalah konsep maximum likelihood yang mungkin lebih mudah dipahami oleh rekan-rekan dibandingkan kalau saya tampilkan integral dan algoritmanya. Jadi maximum likelihood ini sangat bagus saat ini, digunakan sebagai salah satu metode yang paling tepat untuk melakukan pohon filogenetik karena pendekatannya. Jadi melihat dia mempertimbangkan seluruh data dan mencoba mengambil bagian mana yang paling maksimal mewakili data yang bisa kita tampilkan. Oke. Tapi bukan berarti maximum likelihood tidak punya disadvantage, dia punya disadvantage. Disadvantage-nya dia lama pohon filogenetiknya untuk dibuat. Software yang ada saat ini di bioinformatika itu berusaha untuk mempercepat proses itu, dan rata-rata memang saat ini sudah cukup cepat ya pohon filogenetik yang dibuat dengan maximum likelihood. Dan advantage-nya apa? Advantage-nya dia punya dasar landasan statistik yang sangat baik ya, jadi distribusi normal, atau metode iteratif yang kita sebut dengan expectation maximization algorithm. Kemudian dia more robust karena dia sudah bisa punya landasan statistik. Kemudian dia ada menggunakan metode substitusi. Kemudian melihat secara akurat hubungan antara sekuen yang ada di dalam satu data, meskipun sekuen tersebut hubungannya jauh ya, satu di pencilan kiri, satu di pencilan kanan, kita tetap bisa melihat hubungannya karena maksimum likelihood mempertimbangkan proses-proses itu. Nah, yang ketiga validation method. Validation method cara membuat pohon filogenetiknya berdasarkan atas tadi. Kalau di maksimum parsimoni dia percaya bahwasanya multiple substitutions di dunia nyata itu rendah. Multiple substitutions itu apa sih? Multiple substitutions itu adalah substitusi yang terjadi secara random dan banyak sekali di dalam genom, dan sebetulnya itu adalah hal yang wajar terjadi juga. Ya, apalagi kalau kita bicara organisme tingkat rendah seperti virus, bakteri, tingkat mutasinya juga tinggi, substitusinya juga pasti tinggi.
Itu sebabnya kita menemui multiple substitutions problem. Apa itu? Multiple substitution problem adalah banyaknya sekuen yang tersubstitusi. Bahasa maksud saya, yang tersubstitusi. Dan umumnya terjadi pada spesies yang relatif dekat. Kemudian kita melihat bahwasannya kita harus membuat model terkait ini untuk bisa mengatasi permasalahan multiple substitution. Kenapa multiple substitution itu penting? Karena melihat grafik di sebelah kanan yang disampaikan oleh Andre Rambaud dari Edinburgh University, yang saat ini juga aktif banget melakukan analisis SARS-CoV-2 ya. Jadi kita bisa melihat di sini. Ini adalah waktu, ya, horizontal, vertikal itu perbedaan sekuen. Saat kita membuat pohon filogenetik, kita expect itu pohon filogenetiknya akan seperti ini. Perbedaan itu jalannya diagonal. Namun demikian, karena adanya multiple substitution, akan bergeser di sini. Oke, maksimum parsimoni itu percaya di ranah ideal ini. Bahwasanya semuanya sama, tidak ada perubahan, lurus-lurus saja, dan saya tidak peduli kalau itu ada perbedaan di dunia nyata, pokoknya lurus. Itu maksimum parsimoni. Padahal sebetulnya kita melihat ini, observe differences, dan ada gap. Dan gap inilah yang berusaha untuk dikoreksi dengan metode validation method dari pohon filogenetik. Caranya gimana? Oh ya, untuk multiple substitution, saya lupa sampaikan. Multiple substitution itu jadi maksimum parsimoni tidak bisa mengidentifikasi yang kita sebut dengan hidden mutation. Sementara multiple substitutions kita bisa lihat ada hidden mutation. Sebetulnya A menjadi A itu bukan tidak berubah. Misalkan A itu dari spesies X, A yang ini dari spesies Y. Sebetulnya dia berubah. A. Tapi perubahannya itu tidak menyebabkan, tidak terlihat gitu. Silent mutation. Jadi bahasa A menjadi bahasa A, mungkin dia rusak, terus kembali lagi. Kita melihat bahwasanya multiple substitutions bisa mengidentifikasi itu. Buktinya apa? Setelah itu A itu menjadi T. Jadi pada saat dia di spesies 2 sebetulnya dia antara A dan T juga. Tapi pada saat itu yang terlihat adalah A. Setelah itu turun menjadi spesies ketiga di bagian bawah kanan menjadi T. Oke. Jadi konsep dasar dari validation method adalah berusaha untuk melihat manakala sebuah sekuen itu bisa dibandingkan satu sama lain dengan memvalidasi sekuen tersebut akan multiple substitutions. Caranya bagaimana? Ada 3 main approaches. Yang pertama adalah bootstrapping. Nanti saya akan tampilkan apa itu bootstrap. Bootstrap itu sebetulnya adalah tali sepatu. Kenapa disebut tali sepatu? Nanti kita akan bahas. Intinya metode bootstrap itu mencoba meletakkan pohon filogenetik itu pada posisi, atau tiap branch itu akan coba dihitung secara statistik posisi-posisinya di tiap nodus. Jadi di sini kita bisa lihat 85 kali dari 100, 63 kali dari 100, dan ini 100 kali dari 100. Itu bootstrap. Yang lainnya adalah Bayesian method dengan metode probabilistik, juga dengan approximative likelihood ratio test, ALRT method. Itu pendekatan yang mirip-mirip dengan Bayesians. Bayesians dan ALRT ini cukup kompleks, nanti coba saya jelaskan, mudah-mudahan bisa cukup sederhana dan bisa ditangkap. Nah, ini angka yang keluar itu seperti angka persentase sebetulnya, tapi dia diwujudkan dalam koma, 0,93, 0,81, dan 0,99. Jadi ini validation ya. Jadi kalau diingat dirangkum, jadi dari atas ada distant matrix method, ada UPGMA, ada juga minimal evolution, neighbor joining, ya, contohnya. Kemudian ada tadi pendekatan character based method seperti maksimum parsimoni, maksimum likelihood, ya, character based. Kemudian ini ada validation method, bootstrapping, Bayesian method, dan ALRT method. Jadi itu sebenarnya metode-metode. Bootstrapping itu seperti apa? Seperti ini. Kalau kita punya sekuen, ya, sebelah kiri atas ada AAA, CCC, AAA, CCTT, dan seterusnya. Bootstrapping itu melepaskan seluruh alignment, kemudian mempertimbangkannya
individually gitu. Jadi disebarkan begitu, random. Jadi seperti kelas sedang baris, upacara begitu hari Senin, ya, sedang baris di sekolah dasar, kemudian disuruh bubar. Silakan masing-masing mau ada yang ke pojok, ke kanan, ke kiri, ada yang ke sudut, silakan. Kemudian mencoba resampling kita, bootstrapping itu, dan mencoba meletakkan sekuen-sekuen tersebut dengan dummy alignment. Jadi intinya kita lakukan alignment yang sangat banyak seperti ini. Susunannya berubah kan dengan yang susunan inisial. Ya, seperti ini. Kemudian kita gunakan sebetulnya kolom resample ini untuk menggambar pohon filogenetik dengan mempertimbangkan posisi. Di mana berapa kali sebetulnya yang warna hijau ini, hijau muda ini ada di posisi pertama, berapa kali saat dia diulang resampling, berapa kali yang berwarna pink di sebelah kanan ini ada di sebelah kanan, tadinya ada di sebelah kiri kan, berapa kali yang biru nomor 3 dari kanan, tadinya nomor 3 dari kiri, berapa kali dia ada di situ. Nah dari situ kita bisa melihat bahwasannya bootstrapping itu melakukan pengulangan, dan kita bisa memperlihatkan pohon. Ya. Dan pohon itu nanti akhirnya dijadikan satu, umumnya dirata, kita menyebutnya sebagai konsensus. Itu metode bootstrapping. Nah, bootstrapping ini bukan merupakan metode yang baru, ini metode yang dulu konsepnya didengungkan di abad 18 dan 19 saat ada ahli matematika yang mengikatkan tali sepatu, ya, sepatunya keren banget. Jadi diikatkan di situ dan dia mengikat berulang kali dan dia berpikir ada metode mungkin untuk melakukan validasi angka dengan cara mengulangnya berkali-kali sedemikian rupa sehingga dia memang layak berada di posisi tersebut. Permasalahannya adalah bootstrapping ini juga tidak sempurna, sama seperti semua pendekatan probabilistik yang dilakukan oleh bioinformatician atau statistician. Kita umumnya dalam kita melihat organisme, kadang-kadang situs yang kita amati mungkin tidak berevolusi secara independen, dan secara statistik umumnya kita menggunakan p-value, tapi kadang-kadang bias juga saat kita melakukan bootstrapping. Karena bootstrapping ini tergantung pada jumlah berapa kita harus melakukan bootstrapping. Kalau kita aplikasikan statistiknya, sampel yang jumlahnya sedikit dengan sampel yang jumlahnya banyak, bisa jadi p-value-nya sama-sama, misalkan sekuennya hanya 10. Saat kita lakukan bootstrapping, p-value-nya 0,05. Kemudian sekuennya ada 1001 misalkan. Saat kita lakukan analisis statistik, p-value-nya 0,06. Yang lebih signifikan yang sekuennya 10, padahal kalau kita melihat jumlah dari sekuennya, itu tentu saja yang 0,06 relatively, logically lebih valid karena dibandingkan dengan banyak sekali sekuen. Jadi kunci dari bootstrapping adalah jumlahnya, itu sebabnya kalau rekan-rekan melakukan bootstrap, minimal jumlahnya itu biasanya 100, 1000, 10.000 begitu. Dan saat kita melakukan bootstrapping, meletakkan sekuen itu juga salah satu tindakan yang bias juga karena dilakukan secara prediktif. Jadi kemungkinan besar bisa juga membuat kita melenceng dari pohon sejati itu tadi. Oke. Kemudian yang metode terakhir nih saya jelaskan adalah Bayesian method. Ini agak kompleks. Bayesian method itu atau kita sebut sering dengan Bayesian inference, itu metode statistik yang digunakan untuk melakukan pemodelan dari model yang sudah kompleks. Jadi ada misalkan probability dari supporternya Carroll dengan supporternya Paul, kita gabungkan jadi satu, kita ingin melihat seberapa jauh itu terjadi clustering dan mana yang overlapping. Jadi Bayesian inference itu mencari probabilitas dari kondisi yang ada di data. Jadi yang kita lihat adalah observasi bagian yang conserved. Dan Bayesian estimation itu menggunakan fokus kepada kuantitas yang kita sebut dengan posterior probability distribution of trees. Ya, pusing kan? Jadi memusingkan memang. Jadi mudahnya begini, mudahnya rekan-rekan punya data, punya pohon, Bayesian method akan berusaha untuk mencoba meng-create pohon filogenetik terlebih dahulu, kecuali dia sudah ada di dalam database, dan pohon filogenetik itu akan digunakan sebagai prior belief. Saya ada slide yang lebih mudah dipahami. Ini nih.
Jadi kita punya prior belief yang berwarna merah. Kemudian kita punya data-data yang lain. Anggap satu distribusi ini adalah satu pohon filogenetik, yang oranye adalah pohon yang lainnya. Yang hijau adalah pohon yang lainnya, yang diukur seperti maksimum likelihood. Jadi mengukur likelihood dari P data mean differences. Jadi Bayesian method berusaha untuk mengkombinasikan antara maksimum likelihood dengan mean pohon, entah itu yang sudah ada, entah itu yang di-create oleh sistem dengan menggunakan UPGMA, neighbor joining. Itu sebabnya kalau rekan-rekan melakukan analisis Bayesian di dalam pohon filogenetik, itu umumnya ada analisis awalnya dengan membuat pohon inisial. Jadi pohon inisial ini yang digunakan untuk dibandingkan untuk memampatkan lagi probabilitas apakah kita betul-betul, apakah pohon filogenetik yang dibuat dengan Bayesian method itu pas atau tidak. Karena dia mempertimbangkan pohon yang dibuat dengan metode lain dengan maksimum likelihood. Dan ini adalah metode yang cukup kompleks untuk dipahami. Urutan algoritmanya juga kompleks. Saya berusaha untuk mencoba menyederhanakan pemahaman. Jadi kalau sekarang ditanya rekan-rekan kalau mau buat pohon filogenetik yang paling pas pakai yang mana? Tentu saja ada dua, maksimum likelihood dan juga Bayesian ditambah bootstrapping, gitu kan? Jadi hal-hal seperti ini. Nah, minggu lalu kita sudah melakukan analisis, ya, ini agak memakan waktu kuliahnya, tapi nanti kita coba lakukan, mudah-mudahan waktunya cukup. Minggu lalu kita melakukan analisis mengenai komparasi genomika dari sebuah spesies tanaman akuatik yang kita sebut dengan Ugiba. Jadi tanaman yang kecil ini kita coba bandingkan dengan genom Arabidopsis thaliana. Kita ambil waktu itu 35.386 CDS transkrip ya, karena kita targetnya transkrip terhadap 518 scaffold genom dari Ugiba. Ditemukan, ya masih ingat masih ingat dari file Excel yang sudah ada di dalam Google Drive juga, kalau rekan-rekan mau menyimak, itu ada 2083 transkrip dari Arabidopsis thaliana yang match dengan totalitas genom dari Ugiba. Di mana kita kemudian, kan ingat minggu lalu kita memilih 190 per sekuen berdasarkan dengan panjangnya di atas 999, dan juga yang e-value-nya sama dengan 0, karena e-value 0 itu artinya tidak ada perbedaan di sekuennya. Nah, 190 ini kita akan coba melakukan analisis lebih lanjut dengan menggunakan pohon filogenetik. Tapi sebelum ke situ, mungkin kalau rekan-rekan ada pertanyaan, saya persilahkan. Mungkin ada pertanyaan dulu? Kalau enggak, saya lanjut. Oke, belum ya? Oke, saya lanjut dulu ya. Jadi, kita akan coba lakukan hands-on. Bentar, saya coba stop share, saya share desktop supaya bisa melihat. Oke, ini ya, kita akan coba lakukan analisis. Rekan-rekan minggu lalu sudah punya European Galaxy, kita coba akses kembali. European Galaxy, kalau di saya sudah bookmark. Oke, kita masuk ke dalam European Galaxy. Mudah-mudahan internetnya kenceng. Oke. Nah, kita sudah masuk kemarin folder historinya kita sebut sebagai hands-on tech lab 1. Dan file terakhir kemarin adalah, ini ignore dulu yang nomor 6 ya. File terakhir kemarin adalah tabular vasta, di mana kita melihat, mengambil, mungkin saya harus memperlihatkan minggu lalu supaya mungkin teringat. Oke, ini ya. Oke, minggu lalu kita sudah melakukan pemilihan sekuen dari yang paling
panjangnya di atas 1000 gitu, kemudian dengan i-value 0, dan kemudian kita merekap sekuen tersebut, kita memilih sekuennya 190, kita susun sedemikian rupa, seperti ini. Oke, dari sini kita create file yang namanya adalah tab delimited text. Dari situ akan terbentuk file tabular yang kita upload ke dalam sini. Ini ya, selected sequence-nya yang kita upload. Nah, saya coba perlihatkan. Ini yang kita upload, yang sama persis dengan Excel-nya, seperti ini. Oke, sama persis susunannya. Setelah kita upload, kita waktu minggu lalu rubah file tabular ini menjadi FASTA, karena enak banget kalau FASTA kan, jadi yang di atas itu adalah namanya, yang di bawahnya adalah sekuennya. Kita coba lihat, saat itu kita coba ubah menjadi file FASTA. Nah, permasalahannya ternyata jumlah sekuen ini sangat banyak sekali, dan saya diingatkan oleh rekan saya yang bekerja juga di Galaxy, kalau sekuen dengan tabular FASTA ini, gap-nya harus dihilangkan. Rekan-rekan bisa melihat nggak ada gap di sekuen ini, yang strip nih, yang saya coba tunjukkan dalam strip ya, ini adalah gap. Jadi gap ini ternyata dalam jumlah besar, kalau sekuennya mungkin hanya 10, jumlah FASTA file sekuennya hanya 10, itu ternyata tidak terlalu mengganggu. Jadi kita bisa buat phonogenetic dengan relatif mudah. Tapi ini ada 190 dan ternyata mengganggu sekali. Jadi ternyata harus dihilangkan dulu. Ada dua cara sebetulnya. Rekan-rekan bisa buka file FASTA-nya di Words, kemudian Ctrl F, find, kemudian find strip-nya, kemudian strip-nya di-replace. Replace dengan spasi atau di-delete aja, kemudian OK semua, nanti seluruh strip yang ada di dalam file itu akan hilang. Tapi beresiko. Beresikonya kalau kita bekerja dengan sekuen yang jumlahnya ribuan, kita lakukan seperti itu, dan kita tidak tahu dia merubah strip, mungkin jangan-jangan ada nama gen yang ada stripnya jadi hilang juga kan. Jadi itu cukup berbahaya. Ada salah satu metode yang kita sebut dengan dgapsec di dalam Galaxy Europe yang bisa menghilangkan strip atau menghilangkan gap hanya pada posisi sekuen. Jadi di sini aja. Hanya pada di sini. Caranya gimana? Caranya kita ada tools sebelah kiri, dgapsec. Seperti ini. Ya, dgapsec adalah remove gap characters from sequence. Jadi kalau yang di nama di atas gitu, di nama sequence dia tidak dihilangkan kalau ada gap. Tapi yang dihilangkannya ada yang di dalam sequence. Kita bisa klik seperti ini. Kemudian kita bisa ambil sekuennya, tabular to FASTA, ini ignore yang nomor 6 ya, karena ini udah ada. Kemudian output sequence file formatnya harus diperhatikan. Ya tentu saja karena kita inginkan ini dalam bentuk FASTA, ya kita tetap FASTA saja. Oke, kemudian seperti minggu lalu rekan-rekan bisa klik email notification kalau mau diingatkan lewat email data ini ada begitu, kalau enggak ya enggak, kita coba execute. Kita tunggu, harusnya tidak terlalu lama karena dia hanya menghilangkan gap saja. Jumlah sekuennya 190. Ya, sembari menunggu, kalau sudah jadi, itu nanti seperti ini, lihat gap-nya tidak ada. Oke, kita masih menunggu. Coba saya refresh. Dia belum masuk server nih. Jangan-jangan servernya ini ya. Mungkin servernya penuh. Kemarin hanya membutuhkan waktu 10 detik di saya. Saya coba pakai yang lain. Oke, nampaknya cukup lama. Saya coba pakai
server lain, saya download ini. Saya menggunakan Galaxy dari US. Oke, nampaknya ada. Ada 2 di GAPSEC, coba saya lakukan dua-duanya. Oke, datanya sudah masuk di sini. Mungkin ada permasalahan di server, nggak apa-apa. Saya coba pakai server lain. Oke, Fasta M execute. Kita coba ya. Kalau error juga berarti ada servernya sedang penuh. Oke, sudah jalan menggunakan US Galaxy. Oke, nah ini kan dapatnya seperti ini sama. Jadi kalau sudah diperoleh seperti ini, dan ini bisa kita download. Kita coba download saja, saya pakai yang ini ya. Kita klik di sini, download. Nah, kita sudah dapat sekuennya. Kemudian, jadi masuk European, History, di GAPSEC, Analysis, Remove Gap, Download Final FASTA. Kemudian kita akan masuk ke sini. Jadi websitenya ini, rekan-rekan bisa copy, bisa paste ke sini. Jadi websitenya seperti ini dikembangkan oleh rekan-rekan yang ada di Jepang. Ini adalah RIMD, kemudian dia biasa digunakan untuk multiple sequence alignment dalam sampel yang sangat banyak sekali. Rekan-rekan bisa juga menggunakan EBA UK yang embedded di dalam websitenya EBA UK, kemudian bisa juga menggunakan CBI, tapi maaf, version 7 ini saya sangat suka karena cepat banget dan dia tidak perlu nginstal apapun, jadi sangat menyenangkan. Di bawah ini kita bisa submit, nanti kita bisa buat point phylogenetic. Maaf, bisa scroll sebentar. Strategi point phylogenetiknya juga, strategi dari alignment-nya juga bermacam-macam. Mudah-mudahan rekan-rekan ini ya, cukup familiar dengan progressive method, kemudian iterative refinement method, itu juga pendekatan-pendekatan multiple sequence alignment yang sangat banyak. Tapi kalau pusing dan bingung, cukup strateginya dibuat auto saja, nanti software-nya akan memilihkan strategi yang paling pas untuk jumlah sekuen kita. Nah, di sini sekuennya bisa saja dibuka, kemudian copy-paste ke sini, atau juga dengan memilih. Coba saya ambil, saya cari sekuennya. Ini ya, yang tadi ini dia. Yang udah di GAPSEC, ya. Saya scroll untuk memastikan sampai bawah. Oke, saya ambil file yang pas, sudah masuk di sini. Nah, rekan-rekan bisa masukkan email, misalkan ingin ditinggal. Kita coba submit. Mudah-mudahan tidak menghabiskan waktu lama, tapi kalau dia lama, saya sudah menyiapkan file setelahnya. Nah, ini membutuhkan waktu karena dia point phylogenetic yang cukup panjang ya, sehingga cukup besar gitu, sehingga butuh waktu untuk melakukan analisis. Kemarin saya coba lakukan analisisnya hanya dalam waktu 10 menit, dan mudah-mudahan sih nggak lama. Tapi kalau rekan-rekan juga masuk ke dalam server yang sama, menggunakan IP address yang sama, ke MAF, bisa jadi terjadi antrian. Dan mereka akan menunjukkan di sini nih, di level of service-nya, dia lagi senyum, artinya
lagi nganggur. Dan tidak banyak running background dari analisis yang sedang dilakukan. Jadi mudah-mudahan sih bisa cepat. Akan ada dua link, yang link pertama itu seluruh sekuen yang disejajarkan itu akan dibuatkan dot plot. Jadi masih ingat ya minggu lalu kita bicarakan dot plot seperti ini, dan biasanya dot plot ini lebih cepat selesai duluan, dan kalau kita klik, nah seperti ini. Ini dot plot terhadap dirinya sendiri, tentu saja ini kan kelihatan sekuennya tidak ada perbedaan. Ini ATG1 dengan ATG yang lain, tidak ada garis, artinya tidak ada kesamaan. Ini sebenarnya hanya informasi awal mengenai dot plot ya. Seperti ini contohnya, ada kesamaan, perbedaan, dan lain-lain. Ini bisa di-download, bisa scroll ke bawah sampai 190 ya, harusnya semuanya dibandingkan ya, 190 satu-satu gitu. Ini dot plotnya bisa dilihat, tapi sebetulnya di dalam analisis multiple sequence alignment, dot plot itu kurang pas, karena dot plot itu membandingkan antara satu sekuen dengan sekuen yang lain, jadi bukan multiple. Saya coba cek apakah sudah selesai. Oke, nampaknya belum. Oke, karena belum, saya coba pakai yang saya sudah punya. Oke, saya sudah dikirimi di email seperti ini dia. Saya coba cek sini. Ini plotnya. Oke. Oke, jadi seperti ini bentuknya, ya bisa terlihat ya. Jadi saat filenya sudah selesai, dia akan memberikan notifikasi di email kita dan juga akan muncul di layar. Sebetulnya kalau rekan-rekan mau tinggalkan tadi, yang layar tadi nggak masalah, bisa di bookmark begitu. Ya, di bookmark disimpan. Kemudian nanti dibuka lagi kalau sudah selesai. Nah, ketika dia sudah selesai, dia akan memperlihatkan data seperti ini. Kalau kita cek, dia memilih metode namanya FFT-NS. Ini biasanya adalah alignment yang digunakan untuk sekuen-sekuen yang jumlahnya sangat banyak, lebih dari 500 gitu, dan panjangnya bervariasi. Sama seperti saat kita tadi membandingkan data ultrametrik, data ini jelas-jelas tidak ultrametrik karena datanya tidak seragam. Dan dari sini kita bisa melihat dari data yang tadi kita masukkan, itu ada potongan-potongan seperti ini. Kita bisa scroll, ini kalau dilihat kursornya di sebelah kanan, sampai ke bawah, panjang sekali. Oke, dan ini sulit banget untuk dipahami. Nah, kita coba scroll ke atas. Oke, kita coba scroll ke atas. Nah, dari sini kita ingin membuat point phylogenetic, kan? Ya, coba kita lakukan klik ya, bisa diklik point phylogenetic, akan masuk ke halaman berikutnya terkait pembuatan point phylogenetic inisial menggunakan network joining atau UPGMA. Oke, dia pasti menggunakan pendekatan yang awal dulu. Tapi dari situ biasanya nanti kita bisa milih dari network joining, kita bisa milih apakah nanti bisa dilanjutkan dengan maksimum likelihood atau enggak. Tapi permasalahannya adalah di sini kita bisa melihat ada tulisan berwarna merah. Tulisan berwarna merah itu menunjukkan bahwasannya terlalu banyak data yang berbeda, intinya begitu. Ya, ada number of gap free site-nya itu 0. Jadi ada sekuen yang sangat panjang sekali, ada sekuen yang sangat pendek, ada yang too small kan dia bilang. Ada beberapa cara untuk mengatasi itu. Kita bisa memaksimalkan point phylogenetic dengan memilih sekuennya. Misalkan poin kedua ini, delete fragmentary sequences with max align or manually. Kita coba klik ini.
Karena kita bisa, dan dia akan mengkalkulasi 190 sekuen, masuk ke halaman berikutnya, terlihat seperti ini adalah halaman berikutnya 190 sekuen. Saat kita memilih max align, dia memilih 12 sekuen. Saya coba scroll ya di sini. 12 sekuen ini yang relatively panjangnya sama. Tapi kita tidak hanya ingin itu, jadi kita ingin, sebenarnya kita tidak masalah sekuennya panjang atau pendek, tapi yang paling penting kita coba hilangkan sekuen yang redundant. Kita coba klik CD hit. Oke, kita klik OK. Dari sini CD hit akan mencari dari 190 itu yang relatively 100% sama, kemudian akan dihilangkan. Nah, di sini kita punya total 121 selected. Ini mudah-mudahan kelihatan ya. Ya, saya besarkan. Nah, ini 121 selected dari 190. CD hit tadi kita klik sampai di bawah. Nah, kalau kita merasa sudah oke dengan analisis itu, kita bisa highlight selected untuk kita buat point phylogenetiknya. Kita coba ya. Reopen. Nah, kita bisa melihat seperti ini. Yang hijau itu adalah yang barusan kita pilih. Point phylogenetiknya terlalu besar. Oke, nah ini adalah pohon filogenetik yang ditampilkan di Philo.io. Hanya saja dia tidak agile ya, karena kita harus lakukan scrolling begitu dengan memilih sekuen dan kurang nyaman untuk dilakukan analisis dengan menggunakan Philo.io. Itu sebabnya kita harus berpindah menggunakan software yang lainnya. Tapi kita sudah dapat pohon filogenetiknya, rumusnya ada di sini. Ini adalah file Newick namanya. Kita bisa ambil Ctrl A begitu, Ctrl C, copy. Kemudian kita buat file baru. Kita paste di sini. Ini adalah rumus pohonnya seperti ini. Kemudian kita simpan sebagai tree gitu ya. .Newick. Kalau di MacBook diberikan tulisan Newick, itu akan menjadi Newick. Mungkin kalau di Windows juga harus diberikan ini yang sama, jenis file yang sama, kita save. Ada yang sudah ada tadi ya, nggak apa-apa, saya replace. Nah, filenya di sini sudah kita simpan. Kemudian kita bisa pergi ke sebuah website yang kita sebut dengan ITOL. Oke, kita pergi ke ITOL. Ini websitenya. Jadi website ITOL https://itol.im nggak kelihatan, ketutupan ini saya, ketutupan gambar Zoom. itol.imbl.de. Oke. Ini adalah cara kita untuk bisa melakukan anotasi pohon filogenetik, mau merubah warna dan lain-lain untuk memperlihatkan bentuk dari pohon filogenetik secara lebih mudah, tidak berbayar, dan memang sangat menarik. Kita coba upload tree ya, mana tadi? Coba annotate ya, di sinilah. Kita annotate. Nama tree-nya, anggap aja tree begitu. Ini adalah tree text. Jadi tree text itu memilih file ini atau di-upload saja. Jadi misalkan kita memilih ya Ctrl A, Ctrl C, kemudian di sini Ctrl V, paste, kemudian upload. Kemudian website ITOL, Interactive Tree of Life, akan mencoba untuk mengkalkulasi. Nah, ini adalah hasilnya, seperti ini. Nah, di sini ada mode circular, rectangular. Yang rectangular adalah yang klasik. Ini yang klasik seperti ini. Sama persis seperti tadi pohon yang ditampilkan di dalam Philo.io. Hanya saja karena ini besar sekali, jadi cukup sulit untuk dilihat. Ada juga pohon unrooted, jadi memperlihatkan pohon filogenetiknya seperti ini. Coba kita ambil circular ya, ambil circular. Kemudian
Ini adalah pohon filogenetiknya. Kita bisa lakukan modifikasi. Jadi kalau sudah sampai di sini, kita lakukan modifikasi di bagian-bagian di mana kita inginkan. Umumnya ini akan memakan waktu, karena kalau saya biasanya saya coba ini satu-satu seperti ini, kemudian recheck misalkan yang seluruh yang Gibra ini saya warnakan. Misalkan seperti ini. Oh, saya nggak login. Sebenarnya kita nggak login tidak masalah. Jadi kita bisa akses juga tanpa harus login. Tapi nampaknya untuk nge-save itu perlu login. Oke lah. Jadi biasanya saya coba cek satu-satu, saya warnai begitu. Seperti ini dan seterusnya sampai banyak sekali. Kemudian kita bisa melakukan juga seperti merubah fontnya menjadi New Roman. Kemudian kita bisa lakukan alignment. Jadi perubahan-perubahan yang kita bisa lakukan. Ini rotation apa namanya, tulisannya yang terbalik kan tulisannya. Kalau enggak ya dia bisa dibuat supaya enak dibaca. Oh ya, kemudian yang bagus dari pohon filogenetik umumnya kita harus memperlihatkan yang namanya branch length-nya. Ini kan di hide ya, kita coba display. Kelihatan di sana kecil banget. Kita bisa atur berapa fontnya sampai dia terlihat misalkan. Ini memang umumnya dia kecil, yang penting bisa terbaca ya, ada angkanya. Dan kita bisa warnai, misalkan warnanya harus biru, nanti dia akan menjadi biru. Kemudian posisinya di branch, dia berapa persen diletaknya di branch-nya, di tengah atau di tepi, itu dengan angka persen. Kita bisa perlihatkan seperti itu. Oke, coba saya kecilkan. Nah, ini adalah hasil pohon filogenetiknya. Setelah pohon filogenetiknya terbentuk, memang harus dicek satu persatu untuk melihat clustering dari sekuen tersebut. Jadi di bagian mana diwarnai sama, dan kita bisa menentukan bagaimana clade terjadi. Kalau secara besar sih di sini ada satu clade, ada 2, 3, ada sendiri, 4, 5, 6 clade luar, 7, 8. Ada 8 clade. Kita bisa identifikasi juga gen-gen yang terkait dengan pohon filogenetik ini yang mana. Oke, kemudian dari sini bisa diekstrak keluar. Kalau rekan-rekan mau menyimpan sebagai Nuix tree, bisa keluar, disimpan. Nanti bisa diperlihatkan, dibuka dengan software lain seperti Geneus, atau dilakukan analisis selanjutnya itu harus di-download dalam bentuk Nuix tree, misalkan seperti ini. Dan saya klik export. Oke. Kemudian bisa juga kalau saya ingin gambarnya, klik PNG, screen ya. Kalau screen sih yang ini full image. Export. Ya butuh waktu. Lumayan lama internetnya. Tadi ini file Nuix-nya yang sudah saya download tadi seperti ini. Kemudian mana pohonnya? Ini dia. Ini adalah pohon filogenetiknya. Ini agak kecil ya. Oke.
Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dari rekan-rekan semua. Saya tahu ini agak cepat juga. Cara analisisnya memang nanti harus diulang-ulang juga cara di rumah untuk memperlihat untuk coba memahami konsep dari analisis menggunakan MAF7 karena MAF7 itu sendiri fungsinya cukup banyak sekali. Jadi dia tidak hanya membuat multiple sequence alignment, tapi kita bisa juga melakukan berbagai jenis analisis di situ. Nah, ini apakah sudah selesai? Oh, sudah selesai. Ya, tadi berarti tidak terlalu lama dari yang tadi. Ini sudah selesai yang barusan, tapi hasilnya pasti sama. Oke, dari sini mungkin ada yang ditanyakan? Mau bertanya basicnya juga boleh, silahkan. Pak, izin bertanya. Ya, mangga. Tadi untuk membedakan klaster di filogenetik yang sirkular tadi bagaimana ya Pak? Saya tertinggal sepertinya. Bentar, saya balik dulu. Ini ya? Iya Pak. Betul. Hidden dulu, saya hidden semua biar kelihatan. Sebetulnya ada satu mata kuliah lagi harusnya. cara memilah clade namanya. Yang itu perlu pertimbangan-pertimbangan, tapi paling utama adalah saya tadi secara kasar ya, kutip itu melihat branching-nya. Jadi kalau saya balikin ini, oh ini ya kontrol panel. Sebentar, saya balikkan lagi menjadi pohon rektangular. Saya kecilkan. Tapi jadi sulit, oke lah. Karena pohonnya besar banget. Oke lah, saya sirkular aja lah. Oke, jadi begini. Ini adalah pohon unrooted. Pohon unrooted artinya dia tidak bisa membedakan hubungan evolusi sebetulnya. Karena unrooted tidak ada yang duluan. Jadi pohon ini adalah pohon yang digunakan untuk membandingkan sekuen. Mana sekuen yang relatifly berbeda, mana yang tidak. Jadi inti dari pohon filogenetik itu ini. Itu sebabnya pertanyaan biologis dari analisis yang kita lakukan adalah berapa banyak transkrip yang match. Match itu belum tentu dia gen yang sama, belum tentu juga dia memiliki makna biologis. Karena match secara algoritmik itu banyak outputnya. Nah, kemudian saat kita membuat pohon filogenetik dari pertanyaan biologis ini adalah pohon filogenetik yang digunakan untuk membandingkan. Saat kita melakukan perbandingan, dia pohonnya unrooted, dari pohon unrooted ini akan keluar percabangan. Percabangan-percabangan yang menentukan berbagai jenis clustering. Jadi, cara menentukan clustering itu paling mudah, ambil dari cabang utamanya, di sini kan, kemudian tarik, sebetulnya kalau mau disampaikan ada 4 klaster besar. Ya, garis 1, garis 2, garis 3 yang pendek, garis 4. Ada 4 sebetulnya. Tapi dari 4 ada beberapa subcluster kalau mau dibuat subcluster. Dari yang cluster ini, yang 1, 2, ketiga dari kanan. Nah, di kursor saya ini ada 2. Cluster yang ini dan cluster yang ini. Dari subcluster yang ini ada sub lagi. Cluster yang sebelah sini. Karena cara menentukannya dari branch ini kan ada perpisahan branch itu. Cluster di sini, tapi ini sub-sub cluster bisa jadi tidak perlu diperlihatkan. Yang paling penting ada 4 besar.
Kemudian dari 4 besar itu ada yang besar sekali klasternya, yaitu klaster keempat. Ini nih, besar. Dari situ ada beberapa sub-sub cluster, cukup banyak sekali. Dan kalau mau dibayangkan sub-sub cluster ini sama seperti, ini sebenarnya kan seluruh gen yang ada di genomnya tanaman akuatik tadi. Jadi memperlihatkan ada diversitas gen di sini. Jadi sekitar 2083 transkrip yang terkait dengan gen yang bisa jadi memiliki makna biologis di tanaman akuatik ini. Kita punya 4 cluster besar yang relatifly sama dengan Arabidopsis, dan analisis selanjutnya yang saya kira tidak cukup untuk kita lakukan hari ini. Analisis selanjutnya adalah mengidentifikasi ini cluster apa, fungsi biologisnya. Kita coba lakukan cake pathway misalkan, atau kita lakukan kalau volcanoplot enggak. Kita coba lakukan geotherm analysis. Jadi sekuen yang tadi ada dimasukkan ke dalam website geotherm analysis, kemudian dicek. Jadi nanti akan keluar tuh ATTGG match dengan tanaman akuatik, dia fungsinya di dalam sel apa. Jadi di sini akan ketahuan 4 cluster ini sebetulnya terkait misalkan transcription activity, molecular binding, dan lain-lain. Itu bisa kita identifikasi dari sini. Kenapa saya coba perlihatkan, kalau biasanya ya di kuliah-kuliah sebelumnya saya coba ambil sekuen yang kecil-kecil, pendek-pendek, kemudian kita coba lakukan analisis ya sampai protein ininya, modeling. Tapi saya ingin memperlihatkan degree atau scale dari analisis komparatif genomik ini benar-benar real kita gunakan di genom. Saya ambil, ya pasti saya pilih genomnya ambil yang paling kecil supaya enak dilihat, tapi ternyata ya besarannya seperti ini juga. Jadi ini mungkin selain menjawab pertanyaan, saya juga sedikit ceritakan konsep kenapa analisis ini dipakai, karena di dalam pelaksanaannya ini butuh kejelian juga dari kita untuk mencoba menggali informasinya. Jadi gitu, tadi yang nanya Mbak siapa ya? Iya, saya Pak. Mbak Resti? Iya. Ya, Mbak Resti, jadi intinya kalau mau menentukan klaster, ambil ujung dari pohon filogenetiknya, kemudian tentukan klaster besar dulu. Dari klaster besar mau ditentukan subcluster juga bisa. Pada satu poin tertentu, ilmuwannya yang memilih biasanya nih, saya tentukan sebagai klaster 1, klaster 2, dan bisa juga didasarkan pada nilai, ada nggak ya? Saya besarkan ya, pada nilai cabang. Terlalu kecil, nggak kelihatan. Nilai cabang, atau kalau Mbak melakukan bootstrap, pilih dari bootstrap. Jadi misalkan Mbak memilih yang saya anggap clade adalah yang nilai bootstrapnya di atas 70 misalkan. Karena angkanya akan ada di sini 70. Kalaupun di sisi kanannya ada branch, kemudian angka bootstrapnya itu 50, Mbak bisa ignore. Kita bisa ignore gitu. Karena kita punya justifikasi untuk memilih. Kenapa harus 70 ya? Karena bagi kita 70% ya, 70 kali dari 100 itu kan. Muncul-muncul itu sudah lebih dari cukup. Sebenarnya bootstrapping itu harusnya sih ini ya di atas 80. Tapi kadang-kadang pada satu pohon-pohon filogenetik tertentu sulit banget diperoleh angka di atas 80 karena diversitas dari sekuennya. Mudah-mudahan menjawab. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Ada yang lainnya? Oke, nampaknya sudah cukup jelas ya. Kita punya 10 menit plus 15, karena tadi kita mulai 10.15. Kita punya 20 menit lah kalau mau berdiskusi. Saya, Pak Reza. Oh, siap. Ya, Mas Rizky, silahkan. Iya, mohon maaf. Di awal tadi kan didiskusikan terkait true tree ya Pak ya. Ya. Nah, untuk validasi untuk bahwa hasil yang kita lakukan ini sebagai ke arah true tree ini, apakah memang
perlu dibandingkan lagi atau bagaimana Pak Riza? Dan juga teringat dengan kuliah sebelumnya bahwa Pak Riza pernah menyatakan bahwa memang setiap software pun nanti akan menghasilkan pohon filogeninya berbeda-beda. Nah, Ya. Ya, oke. Jadi gini, konsep dari truth tree itu sebetulnya sangat sulit kita temui di dunia nyata. Artinya apa? Artinya semua pohon filogenetik yang kita hasilkan dari software itu sebenarnya bukan pohon sejati. Itu adalah pohon filogenetik yang kita prediksikan mendekati sebetulnya dari pohon sejati. Mungkin pohon sejatinya tidak pernah kita bisa lihat. Mungkin satu-satunya pohon filogenetik di dunia ini yang menurut saya mendekati pohon sejati itu adalah pohon filogenetik yang dibuat untuk yang disebut dengan the tree of life. Karena itu diambil dari totalitas genom, meskipun demikian bisa juga sedikit melenceng, tapi nampaknya pohon filogenetik itu yang paling akurat karena dia dilakukan, kalau tidak salah itu ilmuwan yang melakukannya itu mengkonstruksi pohon filogenetiknya itu berhari-hari karena berusaha untuk mengidentifikasi bagian-bagian sekuen yang relatively tidak valid juga. Jadi kalau kita bisa menggunakan pendekatan seperti tadi MAF7 itu kalau dia mengidentifikasi sekuen yang relatively berbeda sangat jauh, tentu saja kan nanti kalau dibuat pohon filogenetik klasternya akan jauh, karena yang satu sekuennya panjang, yang satu sekuennya pendek. Nah, ada metode pohon filogenetik yang menggunakan, sebagian besar menggunakan conserved region, seperti maksimum, kalau maksimum likelihood dia melihat seluruh konsep. Tapi kita bisa meminimalisir perbedaan itu dengan, misalkan conserved region-nya saja yang dipakai. Jadi sekuennya kita potong, bagian conserved region-nya kita ambil, kemudian itu yang kita buat pohon filogenetik. Bisa juga seperti itu. Tapi pohon filogenetik sejenis itu adalah pohon filogenetik yang juga sebenarnya jauh dari pohon sejati, karena sejatinya spesies yang dibandingkan antara satu sama lainnya, diversitas sekuennya jauh lebih tinggi dari itu. Setiap software yang kita gunakan di dalam bioinformatics itu umumnya menggunakan pendekatan yang sesuai dengan tujuan dari software itu. Misalkan tujuan dari Geneus adalah menampilkan pohon filogenetik yang umumnya memiliki kecepatan, dia makanya hanya menawarkan UPGMA sama network joining di dalam software-nya. Padahal software Geneus itu sangat bagus sekali gitu untuk melakukan analisis sekuen. Tapi dalam urusan pohon filogenetik dia kalah. Di sisi lain ada software seperti Mega, yang juga suka dengan pendekatan cluster W, cluster omega, kemudian pendekatan T-Coffee, yang alignment-nya seperti itu dan memang berbeda dengan kebanyakan yang lainnya. Mega X sendiri bisa melakukan analisis yang kita sebut dengan maximum likelihood, tapi sebagian besar analisis yang mereka gunakan itu preferably itu adalah network joining. Memang masing-masing software itu punya preferensi sendiri sesuai tujuan dari software itu. Itu sebabnya perlu kita sebagai user perlu untuk membaca-baca begitu, perlu untuk melatih dan melakukan analisis di beberapa software yang random seperti Mega X. Jadi semuanya dipakai, Galaxy, Geneus, dan dari semua itu kalau saya melihat ada satu metodologi pohon filogenetik yang relatively stabil dibandingkan yang lainnya, yaitu yang kita sebut dengan Philip dan juga VML. Philip dan VML ini adalah metode yang relatively dekat dengan apa yang tadi digunakan oleh rekan-rekan di IMBL UK. Dan kalau saya sendiri pribadi, saya akan coba lakukan semuanya, jadi pakai Mega X, buat juga pakai IMBL UK ya, buat juga pakai Geneus, kemudian kita bandingkan satu sama lain pohon filogenetiknya. Dari situ yang paling utama adalah melihat kecenderungan sebuah clade itu nempel di satu posisi, apakah dia ada di situ dengan kita berganti-ganti metode atau tidak, itu yang akan menentukan sebetulnya informasi yang sesungguhnya dari pohon filogenetik. Tentu saja akan banyak jenis pohon filogenetik yang bisa kita hasilkan. Itu sebabnya sulit banget dapat
dapat pohon sejati itu. Karena pohon sejati itu kayaknya kita nggak akan pernah tahu. Yang bisa kita lihat adalah pohon yang mendekati pohon filogenetik yang mendekati pohon sejati. Jadi best explain-nya tadi kalau di slide ini kita yang nentuin model dari evolusi sekuen yang mau maksimum parsimoni, NG, UPGMA, maksimum likelihood, itu yang lain-lainnya tergantung dari apa yang ingin kita lihat ya. Kalau kita ingin memperlihatkan gambaran umum dari hubungan kekerabatan dari sekuen gen, misalkan dari sekuen gen, itu artinya kita pilih maksimum likelihood. Kalau kita ingin melihat hubungan antara sekuen gen tersebut dengan apa yang sudah ada atau dengan validasi metode lain, kita gunakan Bayesian. Misalkan kita ingin melihat tendensi, kecenderungan dari sebuah sekuen itu match dengan atau berada di dalam satu clade. Itu adalah kriterion namanya, kriteria-kriteria yang kita pilih. Kemudian kita lakukan evaluasi. Evaluasinya bisa menggunakan bootstrapping, bisa menggunakan Bayesian lagi, menggunakan ALRT. Itu adalah evaluasi pohon-pohon filogenetik yang ada. Jadi itu mudah-mudahan menjawab ya Mas Rizky. Oke, artinya disesuaikan dengan kebutuhan aja ya Pak? Iya, disesuaikan dengan kebutuhan. Yang penting gini Mas, kalau buat pohon filogenetik, kita tahu apa yang kita lakukan. Kita bisa menjawab kalau ditanya orang, ngapain sih Mas pakai neighbor joining? Jadi metode UPGMA sama neighbor joining itu bukan terus kita tinggalkan. Mereka tuh sangat cepat banget ya. UPGMA sama NG, bahkan pohon filogenetik yang barusan kita buat ini menggunakan NG, karena cepat. Kalau kita menggunakan maksimum likelihood, itu lama sekali untuk dapat pohonnya. Bisa, kalau sekarang sih mungkin 10-15 menit ya, tapi NJ tadi sekitar berapa detik dia sudah keluar. Yang penting bisa dijustifikasi saja. Kenapa saya pengen NJ? Karena saya hanya ingin melihat sekuen yang kecenderungan sama dalam satu klaster. Kenapa saya milih UPGMA? Karena saya tidak peduli dengan sebetulnya molecular clock begitu. Saya anggap semuanya relatif sama, saya ingin melihat kesamaan perbedaan sekuennya aja. Seperti yang kita lakukan sekarang. Ini kita hanya ingin lihat ada berapa kelompok gen fungsional sih. Di sini kita bisa bilang ada 4 kelompok gen fungsional dari klasternya. Ada 4 kelompok gen fungsional. Kita nggak peduli apakah mana gen yang berevolusi lebih dulu, Arabidopsisnya dulu, atau yang Gibranya dulu, gitu. Kita tidak terlalu peduli. Jadi memahami cara penggunaan pohon filogenetik dan memilih terus menjustifikasinya itu menjadi satu faktor lain, dan itu butuh latihan juga kok. Saya sampai hari ini juga masih terus berusaha memahami pohon filogenetik itu sebenarnya bisa digunakan untuk apa saja gitu, karena semua orang melakukan pohon filogenetik, melakukan analisis, tapi sebagian besar pasti dilakukan untuk membandingkan waktu evolusi. Padahal pohon filogenetik tidak hanya untuk itu. Seperti tadi saya sampaikan dari awal, ada beberapa metode-metode yang kita juga bisa melihat distribusi dari sekuen, distribusi dari spesies, seperti maksimum likelihood, itu juga bukan tujuannya tidak semata-mata untuk melihat hubungan evolusi. Baik, Pak Reza, terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Mungkin ada lagi yang ingin bertanya? Saya Pak, izin bertanya. Silakan. Ya, saya ingin bertanya mengenai ini Pak, RNA sequencing. Kemudian misalnya kita udah dapat transkrip profil dari suatu organisme, kemudian kita akan melakukan gen ontologi, kemudian dan gen anotasi dan lain-lain ya Pak untuk melengkapi data transkriptome profile kita. Nah kemudian sequence RNA itu di alignment itu ke genom si organisme tersebut, kemudian dibandingkan juga ke genom referensi gitu ya Pak. Nah maksud saya apakah perbandingan ke genom referensi itu suatu keharusan atau tidak? Misalkan di tanaman tertentu, misalnya contohnya di kelapa sawit mungkin genomnya mungkin sudah lengkap, apakah masih perlu dilakukan perbandingan pensejajaran dengan genom referensi gitu Pak? Terima kasih banyak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Sebenarnya jawabannya sederhana sih, tidak. Tergantung kebutuhan.
Pertama, biasanya kita lakukan alignment terhadap genom kelapa sawit saat kita ingin melihat coverage dari RNA sequencing kita terhadap genom. Coverage dalam artian sebetulnya transkrip yang terekspresi dari genom itu ada berapa, jadi ada berapa persen sih sisa sekuen yang tidak menyandi transkrip itu kalau kita ingin menjawab pertanyaan itu kita harus lakukan melakukan mapping ke genome reference. Tapi kalau tidak, kemudian anotasi sudah dilakukan dan memang anotasi itu dilakukan dari biasanya anotasi dilakukan menggunakan referensi. Jadi pasti sebelumnya sudah ada perbandingan dengan referensi dulu kalau sudah dilakukan anotasi. Jadi kalau anotasinya sudah ada, tidak perlu lagi dilakukan alignment dengan referensi genome. Kalau tujuannya Mbak Asri ingin melihat dengan spesies lain, bisa juga malah dibandingkan dengan genom spesies lain. Jadi kan dia sudah teranotasi nih yang kelapa sawit, RNA-seq-nya sudah teranotasi, kemudian dibandingkan dengan genom dari tanaman lain, tidak masalah juga. Langsung saja dianalisis, kita ingin mengetahui ekspresi misalkan dari gen itu. Di sisi lain kalau ingin diketahui juga gennya apa, berarti kan kalau sudah dianotasi sih sudah ya, tapi kalau belum dianotasi ya kita harus assembly lagi, ya harus mapping lagi ke genome reference untuk bisa mengetahui itu. Dan itu relatively tidak mudah sebetulnya dalam analisis NGS, karena kalau misalkan kita berbicara genom yang tanamannya banyak itu, Arabidopsis deh, Arabidopsis thaliana kita punya 11 versi kan dari sequencing genome. Memang sih versi-versi sebelumnya sudah dihapus dan sudah dihilangkan dari seluruh database supaya tidak digunakan orang karena mungkin sudah obsolete, tidak valid lagi. Sekarang ada versi 8, 9, 10, 11 yang masih bersisa. Kalau coba misalkan Mbak lakukan referencing atau mapping ke dalam reference genomnya Arabidopsis yang 8 dengan yang 9, dengan yang 10, 11 pasti berbeda. Ada perbedaan jumlah gen gitu yang teridentifikasi, ada perbedaan jumlah transkrip. Jadi semua bergantung kepada tujuan analisisnya. Kalau Mbak memang hanya ingin melihat ekspresi dari gen, tidak terlalu peduli mengenai apakah dia mengcover seberapa bagian dari genom dan lain-lainnya, tidak perlu dilakukan mapping terhadap genome reference. Tapi kalau memang ingin mengetahui seberapa besar sebetulnya transkrip yang dihasilkan dari RNA sequencing harus dibandingkan dengan genome reference. Atau kalau ada RNA-seq reference yang lain dari tanaman yang sama, misalkan yang sebelumnya dilakukan, mau dibandingkan dan melihat pola ekspresi dari suatu kondisi dan waktu tertentu, itu justru bisa menjadi analisis yang lainnya. Jadi perbandingannya tidak hanya ke genome reference sebenarnya, tapi juga ke RNA-seq reference. Mudah-mudahan menjawabnya. Baik, Pak Riza, terima kasih banyak penjelasannya. Sama-sama. Ada lagi yang lainnya? Saya sengaja nggak bikin kuis, karena pengalaman saya tahun lalu, ini kuisnya juga ya begitu saja gitu. Jadi nanti mungkin kalau diminta buat soal sama Bu Sinto nggak apa-apa, tapi saya yakin rekan-rekan nanti pasti ulang-ulang kuliahnya, karena ini sudah direkam sih. Dan kita mencoba memahami, saya ingin menunjukkan kalau analisis bioinformatics itu susah-susah gampang gitu. Jadi selama 2 minggu kita mungkin butuh, kalau diperlukan dan waktu panjang itu sebenarnya butuh seharian untuk kita bisa memahami seperti tadi point phylogenetic kan saya sampaikan secara cepat ya, kita bisa lakukan analisis kenapa sih dia harus FFI NTS itu kan bentuk multiple sequence alignment ya. Kenapa sih multiple sequence alignment-nya harus yang itu, kenapa nggak yang ini, itu kita bisa bahas tuh. Ternyata pas dilakukan alignment, sequence X itu hilang, sequence Y itu ada di sini tidak ada. Itu bisa kita bahas, tapi karena waktunya singkat, ya mungkin kita skip saja yang sangat detail, sangat teknis seperti itu.
Karena di dalam bioinformatics seperti saya sampaikan dulu di general lecture, kita harus pandai-pandai melakukan validasi dan validasi dan validasi, karena kalau tidak dilakukan validasi susah banget memang kita untuk mengukur sebetulnya output dan outcome dari analisis yang kita lakukan. Ada lagi pertanyaan mungkin terakhir sebelum saya tutup? Kalau sudah cukup ya saya akhiri kuliahnya. Bapak izin bertanya. Ya, silahkan. Tapi ini mungkin agak di luar materi. Oh Pak. iya, nggak apa-apa. Iya. Mau bertanya yang general lecture juga boleh, silahkan apapun lah. Iya Pak, siap. Kalau pengalaman Bapak sendiri, apa nih namanya, komparatif genomik itu apa ya, yang pernah Bapak lakukan itu untuk ngapain aja gitu? Oh iya iya. Mungkin itu aja sih Pak. Siap. Baik, analisis komparatif genomik yang saya lakukan di berbagai spesies, saya sebut spesiesnya dulu. Tanaman karet terhadap populus, tanaman karet terhadap Arabidopsis, tanaman karet terhadap sawit, kayak begini karena nyoba-nyoba ya, kelapa sawit sendiri terhadap kelapa sawit dengan varietas yang berbeda. Kemudian di virus SARS-CoV-2, kemudian di saya ada lagi spesies satu lagi lupa ya, sugarcane. Ada di tebu juga dengan tebu varietas tertentu dengan genom dari tebu varietas lain. Ininya saya coba membandingkan spesies-spesies tersebut dengan beberapa tujuan. Contoh pada tanaman karet ingin mengidentifikasi gen kobra. Kemudian pada tanaman kelapa sawit itu waktu itu ingin mengidentifikasi pola dari satu varietas terhadap genom. Kemudian dari sugarcane waktu itu ingin memvalidasi sebuah gen dan tingkat redundancy. Jadi dia kan gennya family gen, jadi banyak sekali, ada 136 pada varietas tertentu dengan varietas yang lain pada tanaman yang sama, tanaman yang tebu. Ternyata berbeda. Jadi intinya sebenarnya begini, komparatif genomika itu adalah analisis yang kita lakukan untuk mencoba memprediksi keberadaan dari sebuah sekuen, keberadaan dari bukan sebuah saja sih, sebuah family sekuen atau family gen di spesies yang lain untuk memprediksi fungsionalitasnya. Tapi memprediksi ya. Di sisi lain analisis komparasi genomika yang saya lakukan juga mencoba divalidasi di dunia nyata, yaitu di lab basah. Seperti yang saya lakukan selama PhD, itu sebenarnya komparatif genomika pada karet, populus, anggur, anggur juga ya, anggur, kemudian Arabidopsis, saya lupa satu lagi, Gossypium, kapas. Dari situ kita ketemu gen, satu family, gen itu kemudian kami ekstrak, jadi saya ekstrak gitu, kemudian di create primer. Saya lakukan dua hal, satu validasi menggunakan real-time qPCR yang sudah masuk ke dunia nyata ya, jadi komparasi genomikanya sudah melengkapi dari analisis ini. Saya validasi dengan real-time PCR untuk memperlihatkan apakah gen yang saya temukan itu real. Ternyata ada, dari situ coba saya create proteinnya dengan sistem protoplas, kemudian kita coba kaitkan dengan protein lain, apakah dia menginduksi protein tersebut sesuai dengan literatur misalkan. Ternyata menginduksi. Jadi komparatif genomika itu bisa menjadi awal dari itu semua. Dibandingkan kita, kalau dulu riset biologi molekuler kita itu kan secara blindly, tanda kutip, meskipun kita selalu menyandarkan diri pada bibliographical study. Tapi kan rekan-rekan mungkin tahu bibliographical study atau literatur study yang kita lakukan itu bias sebetulnya. Kalau rekan-rekan atau teman-teman buat paper deh. Buat paper itu kan teman-teman milih kan, yang dimasukkan di dalam introduction itu yang mana yang mengarah kepada hipotesis, itu namanya bias. Kalau yang nggak mengarah ke hipotesis kita pasti kita ignore, nggak disitir bahkan. Itu namanya bias dalam literatur study. Saat kita melakukan analisis biologi molekuler berdasarkan literatur study yang bias, tanda kutip, kita semua bias, saya sendiri juga pasti bias saat memilih, karena kita memilih yang kita suka. Akhirnya kita memilih gen X. Tapi landasan dari pemilihan gen X itu sebetulnya cukup wide range gitu ya, karena itu namanya forward genetics. Kita milih aja pokoknya satu, kita lakukan analisis.
Nah, di masa sekarang dengan pendekatan bioinformatics apalagi NGS, semua analisis yang akan memilih itu justifikasinya umumnya kalau nggak menggunakan NGS, dan kalau kita bicara NGS komparatif genomika pasti. Nah, komparatif genomika itu kita bandingkan kan seperti kalau kita mau mengidentifikasi target gene untuk CRISPR, ya kita harus milih dari satu populasi transkrip itu, dan populasi transkripnya harus diidentifikasi gen apa, famili apa, di mana. Yang kami lakukan di tanaman karet itu dulu, sekarang riset saya kayaknya udah agak melenceng dari situ. Dulu yang kami lakukan adalah mencoba membandingkan dengan berbagai spesies yang tadi saya sebutkan, Arabidopsis, Populus, Vitis, sama Gossypium. Dari situ ketemu klaster gen. Dari klaster gen itu kita coba ekstrak sedikit dari bagian-bagian tertentu yang abandon misalkan. Jadi semua step itu ada justifikasi. Dari yang abandon ini kemudian kita pilih satu family gen yang kemudian kami lakukan analisis, namanya family gen AP2ERF atau ethylene response factor. Dari situlah kita build yang namanya biological question-nya, sama kita coba membangun justifikasinya. Jadi kalau saat ditanya, kenapa Anda memilih, ketika saya PhD dulu defense ditanya, kenapa Anda memilih IRF, kenapa nggak MIP, kenapa nggak MIC, kenapa nggak NAC, transcription factor-nya, kenapa nggak yang lainnya, gitu, kenapa nggak aquaporin, kenapa nggak apalagi ya, zinc finger gitu ya. Nah, itu bisa menjawab dengan pasti, karena saat kami bandingkan sekuennya, AP2ERF itu yang paling abundant di seluruh spesies yang kami bandingkan. Pertama, kedua, dia adalah gen yang disinyalir terinduksi oleh etilen sesuai literatur. Jadi double, saya ambil literaturnya, ambil juga analisis komparatif genomika. Dari situ kita bisa memvalidasi. Dan sampai hari ini analisis komparatif genomika suka tidak suka kita lakukan dalam skala kecil. Saat kita lakukan BLAST, saat kita lakukan membandingkan satu gen family, misalnya jumlahnya cuma 5 dibandingkan dengan genome family yang lain di tanaman, itu juga sebenarnya komparatif genomika pada skala yang kecil. Dan itu kita lakukan secara tidak sadar, dan kalau kita menyadarinya, komparatif genomika itu sebaiknya digunakan untuk menjadi dasar dari pemilihan analisis selanjutnya. Tapi kalau kita di ranah bioinformatics, ya komparatif genomika itu sendiri pada tingkat seperti yang kita lakukan selama 2 minggu terakhir, itu menjadi riset sendiri dan bisa dipublikasikan, asalkan dengan validasi-validasi yang cukup baik. Itu kira-kira gambarannya kenapa saya dan tim gitu melakukan komparatif genomika, dan kedepannya masih sangat tertarik juga untuk mengembangkan metodologi ini. Bahkan mungkin pada level yang saya masih banyak belajar bagaimana cara menampilkan datanya gitu, dengan sirkos segala macam, itu membutuhkan waktu dan memang tidak bisa disampaikan dalam 1-2 kuliah sih. Sirkos itu harus 1 semester itu. Karena memahami synteny, collinearity, kemudian bagaimana memasukkan datanya, data jenis apa saja, dan lain-lain, itu memang perlu waktu. Mudah-mudahan menjawab ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Oke, sudah 12.15. Ada lagi mungkin satu pertanyaan terakhir? Enggak ya, aman ya? Oke lah. Kalau begitu, saya akhiri. Pas banget 2 jam kuliahnya. Mudah-mudahan bermanfaat yang saya sampaikan. Jangan sungkan untuk bertanya jika ada hal yang mungkin kurang jelas saya sampaikan ya. Karena buru-buru gitu, pengen menyampaikan semuanya gitu. Mungkin terlalu cepat gitu atau terlalu jelimet, nanti boleh silahkan ditanyakan di Japri juga boleh, tidak masalah. Oke ya, saya akhiri kalau gitu karena sepertinya sudah tidak ada pertanyaan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Mudah-mudahan saya berharap sekali banyak di antara rekan-rekan semua yang juga berminat di bioinformatika, karena kita lagi-lagi masih kurang sebetulnya expert di bioinformatics. Banyak yang melakukan, tapi sebagian besar mungkin saya katakan dilakukan dalam bentuk hobi begitu. Tapi biasanya passion, dan ini bisa mulai dari hobi juga. Mudah-mudahan dengan landasan ilmu yang pas gitu, nanti rekan-rekan ada yang bergerak di bidang bioinformatics, karena kedepannya itu
masih menjadi ilmu yang sangat penting sekali di ranah kita mencoba untuk mengimbangi kecepatan dari teknologi juga seperti NGS. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sehat-sehat semua, tidak kurang satu apapun. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Riza. Sama-sama. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Saya izin live ya.